Gue belum pernah pakai kamera analog dan gue coba pakai untuk pertama kalinya. Resiko pakai kamera ini adalah gue bisa kehilangan semua foto gue kalau gue nggak hati-hati. Tapi kalau berhasil, hasilnya bakal keren banget sih. Gue belajar semuanya dari cara masukin roll filmnya sampai keluarin lagi. Semua video YouTube tentang fotografi gue tonton yang jelasin tentang ISO, aperture, dan shutter speed. Untuk ambil fotonya, gue coba cari spot yang bagus di sekitaran tempat tinggal gue. Dan bahkan gue ke stasiun KRL buat ambil gambar. Gue juga coba ambil foto di malam hari biar tahu bagaimana hasilnya untuk kondisi cahaya yang kurang. Ini roll film pertama gue yang mau gue kirim ke tempat develop dan scan film. Alasan gue beli kamera ini adalah karena takjub ngelihat hasil kamera analog di Instagram. Gue gak nyangka kamera yang usianya udah mau 50 tahunan masih bisa ambil gambar sebagus itu. Jadi gue pengen banget nyobain kamera analog. Nyari seller kamera analog juga gak susah. Gue coba lihat-lihat produknya dan gue pilih yang menurut gue bentuknya paling klasik. Terus gue coba nego-nego sama seller dan sekarang kameranya pun ada di tangan gue. Yashica Electro 35GX. Kamera ini masih ada case kulit bawaannya dan ada aroma kulit-kulit tuanya gitulah. Kondisinya masih bagus dan pas pertama kali gue lihat gue langsung suka banget sama kamera ini. Dari bentuknya, warnanya. Terus gue suka feel pas mutar aperture-nya. Ada beberapa lecet di body dan tabung lensanya tapi minor lah. Dan ruangan di dalam kameranya juga masih bersih banget. Biar makin keren gue tambahin aksesoris. Shutter speed-nya gue tambahin tombol merah biar pas nekannya empuk. Gue juga tambahin pengait tali biar bisa gue kalungin kameranya atau gue selempangin biar gampang dibawa kemana-mana. Yang gue suka juga itu feel pas kokang tuasnya dan feel pas tekan tombol shutternya. Kamera ini tuh tipenya aperture priority. Jadi kita cuma set aperture-nya, nanti shutter speed-nya diatur sendiri sama kameranya. Oke, next kita masukin roll filmnya ke dalam ruang film. Pastiin ujungnya itu masuk ke dalam pengait di putaran tuasnya. Terus kokang tuasnya pelan-pelan dan pastiin roll filmnya bergeser. Jangan kayak gue pas pertama kali nyoba, gue nggak kokang dulu tuasnya. Hasilnya roll filmnya nggak bergeser. Jadi pas dicuci itu hasilnya blank semua. Ya sebenarnya nih roll film kedua gue sih. Nextnya kita atur ISO-nya. Karena gue pakai Kodak Gold 200, maka gue set ISO-nya di 200. Kamera ini tuh ada beberapa fitur. Dia punya timer 8 detik. Tuasnya ada di depan kamera. Dia ada indikator overexposure di LED yang warna merah. Kalau kena indikator ini, kita bisa pilih aperture yang lebih kecil buat ngurangin cahayanya. Terus dia ada indikator slow speed juga di LED warna orange. Kalau kena ini kita bisa pakai tripod atau naikin speednya dengan cara gedein aperture. Yang menarik dari kamera ini adalah cara dia buat fokus ke objek. Jadi di viewfindernya itu ada objek dan ada bayangan objek warna kuning. Ketika kita ingin fokus ke objek itu, maka kita mesti satuin objeknya itu dengan bayangan kuningnya. Ketika objek dan bayangan kuningnya udah nyatu, maka fokus kamera akan terkunci di jarak tersebut. Selama gue ambil foto pakai kamera ini, gue punya setup kamera kayak gini. Gue pasangin action cam buat bandingin hasil real footage-nya sama hasil scan filmnya. Gue pakai action cam-nya juga buat ngerekam settingan kamera pas gue lagi ambil foto. F16 200. Untuk foto pertama gue coba ambil gambar di sekitaran tempat tinggal gue. Terus lanjut ke sekitaran kantor pas break. Di sekitar kantor gue ada banyak spot foto yang menurut gue bagus. Gue ambilnya pas siang. Gue harap hasilnya nggak ada glare sama sekali sih. Terus gue ke stasiun kereta buat coba ambil foto di sana. Setelah roll filmnya habis atau maksimal 36 foto, tekan tombol kecil yang ada di bawah tuasnya. Terus kita gulung searah jarum jam sampai terasa nggak berat. Kalau ragu, gulung aja terus. Mending kebanyakan gulung daripada gulungnya tuh kurang. Terus pas ruang film dibuka masih ada filmnya yang belum kegulung, terus filmnya kebakar semua. Roll film ini nanti bakal gue kirim ke tempat develop dan scanner film. Gue harap hasilnya
ada ya, gue nggak berharap bagus, tapi gue harap ada gambarnya lah. Dan mungkin gue bakal tahu hasilnya tuh 3-4 hari ke depan. Akhirnya filmnya ada gambarnya juga. Filmnya tadi barusan udah nyampe, tapi kalau hasil gambar yang di scan itu sebenarnya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu udah dikirim via email. So far gue seneng banget sih sama hasilnya. Walaupun hasilnya itu bukan bagus yang gimana-gimana, tapi gue seneng aja sih. Ternyata gini rasanya proses dapetin gambar dari kamera analog ya. Proses cuci dan scan itu sebenarnya cuma 1 harian dari roll film kita nyampe di tempat cuci scannya. Dan itu tergantung dari tempatnya juga sih. Kadang kalau tempatnya memang banyak antrian ya mungkin bisa lebih lama. Terus kanister sama hasil cucian filmnya itu dikirimkan ke kita sekitar 2-3 hari lah. Dan ini hasil gambar pertama gue dari kamera analog. Ini gue ambil deket tempat tinggal gue. Dan ini gambar-gambar selanjutnya. Tapi gue juga ada beberapa gambar yang gagal. Ini beberapa contoh kegagalan pertama gue, yaitu jari telunjuk gue masuk ke frame gambarnya. Ini karena gue salah cara fokus kameranya. Harusnya cara fokus kamera itu kayak gini. Tuh, dipegang pakai jempol sama telunjuk. Sedangkan gue kemarin fokusnya itu kayak gini. Nah, jadi kadang si telunjuknya ini masih masuk ke frame kameranya. Harusnya tuh gini aja. Terus ini contoh kegagalan kedua, yaitu gambarnya nggak fokus. Ini karena gue maksain pakai aperture yang kecil biar semua gambarnya itu tajam. Tapi justru aperture yang kecil ini bikin shutter speednya tuh lambat, sehingga kalau ada gerakan dikit aja gambarnya tuh jadi nggak fokus. Dan gue mengabaikan indikator shutter speed yang lambat di kameranya. Jadi pelajarannya adalah kalau pengen aperture kecil, kan itu shutter speednya jadi lambat tuh. Jadi harus pakai tripod. Atau kalau pengen nggak pakai tripod biar aman, ya udah aperture-nya digedein aja biar cahayanya banyak yang masuk. Terus gagal yang ketiga adalah positioning. Beberapa gambar gua itu kena glare dari matahari sama cahaya lampu dari atas, karena ini memang lensa kameranya itu dia nggak ada anti glare-nya. Jadi kalau mau amannya ya kita pakai lens hood. Jadi ditaruh lens hood gitu di depan kameranya. Atau biar aman ya kita ngebelakangin cahaya aja, ngebelakangin cahaya matahari atau cahaya sumber cahaya lain yang terlalu terang. Terus gambar yang paling gue suka dari roll film kemarin adalah gambar ini. Kenapa cahayanya bisa panjang gitu? Karena shutter speednya gue lamain. Tapi karena kamera gue nggak punya fungsi bulb dan nggak bisa atur shutter speed, jadi ISO-nya gue mainin, ISO-nya gue turunin sampai 25 biar shutter speednya itu makin lama. So far gue seneng banget sih punya experience sama kamera analog ini. Mungkin beberapa waktu ke depan gue bakal explore aja sih ini kamera bisa ngapain aja. Makasih udah nonton. Kemarin itu pas ambil gambar terakhir yang ke-36, gue refleks ngokang tuasnya. Kan itu ketahan ya harusnya ya. Jadi si tuasnya itu sampai sekarang nge-stuck tuh. Jadi gue gak bisa ngokang, gak bisa nge-shutter speed, dia macet aja gitu. Kayaknya nextnya sih ini kamera bakal gue bongkar. Gue mungkin bersih-bersihin atau gue kasih pelumas atau gimana biar ya berfungsi kembali lah.